그대 지금 무슨 생각하며 일을 하고 있나요? 나와 놀고 싶은 마음은 없나요? 알아요. 그대 해야 할 일 많이 남았다는 걸. 그대 지금 무슨 생각하며 노트북을 여나요? 나와 놀고 싶은 마음은 없나요? 알아요. 그대 알면서도 어쩔 수가 없죠. 놀자. 나와 신나게 놀고 남은 일 하자. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel aku. Nah, share kegiatan hari ini seperti biasa ya teman-teman, pasti diawali dengan buatin bekal Malaika. Nah, ini aku baru beli tempat bekalnya Malaika. Ini tuh muat banyak, Masya Allah keren banget. Harganya cuma 50 ribuan. Ini nanti aku tulis linknya di description box. Ini bisa muat banyak gitu deh untuk cemilan, untuk makannya. Jadi puaslah dia makannya ya. Ini aku buatin sosis gurita aja yang digoreng, terus pakai nugget. Habis itu nasinya mau aku cetak Hello Kitty karena mereka suka banget sama Hello Kitty. Biar semangat juga ya makannya. Dan di sini aku tambahkan cemilan-cemilan kesukaannya dia. Anaknya masih tidur, setelah ini aku mau mandiin, habis itu langsung cus ke sekolah. Ini diantar sama ayahnya ya. Nah, ini anaknya udah santai gitu habis sarapan, lagi minum yogurt juga. Dan ini masih ngantuk banget teman-teman si Malaika. Padahal dia tidurnya tadi malam cepet, nggak tahu kenapa nih, ngantuk berat kayaknya. Oke, dan jangan salfok ya sama jilbab dan gamis aku, soalnya ini kelihatan bagian dalam karena aku buru-buru. Tadi kan aku nggak pakai gamis, tapi karena ini Malaika udah mau pergi sekolah, jadi aku buru-buru pakai gamis. Bukan gamis sih, tapi daster. Terus jilbab aku agak berantakan gitu. Nah, itu Mada udah bangun, udah mandi juga. Aku juga udah bersih-bersih rumah. Habis ini aku lanjut menjemur pakaian. Nah, ini pakaiannya agak banyak teman-teman, karena ini baju-baju ponakan aku yang udah dia cuci. Terus aku lanjut lagi cuci pakaian aku. Di sini aku udah lepas daster aku yang tadi ya, yang kepanjangan di dalam. Terus aku udah pakai rok biar gak terlalu kependekan. Nggak tahu daster ini tuh kalau udah lama akan menciut sendiri. Jadi dulu tuh panjang sampai ke bawah, tapi sekarang udah kependekan. Nggak tahu nih kalau daster tuh kayaknya gitu ya, pasti lama-lama menciut naik ke atas. Kecuali aku punya daster yang merek Moela, itu bagus banget. Itu tuh nggak ada menciut sama sekali, walaupun nggak disetrika, dia akan tetap stay panjangnya kayak gitu. Dan emang sih harganya lebih di atas yang daster biasa, tapi bagus, puas gitu ya. Dan nanti mungkin mau aku beli lagi, soalnya aku puas pakainya. Oke, ini jemuran di belakang nggak cukup. Sekarang aku lanjut menjemur di bagian depan. Dan masih ada pakaian kloter terakhir yang nanti mau aku jemur juga. Oke, lanjut. Setelah aku menjemur, ini aku mau cuci piring dulu teman-teman. Aku nggak sempet tadi cuci piring setelah Malaika pergi sekolah. Jadi ini ada bekas-bekas buat bekal, terus ada juga bekas malam yang belum dicuci, dan di sini numpuk deh. Teman-teman sama juga nggak sih kayak aku, kalau habis buat bekal banyak banget piring kotor, entah itu dipakai buat apa, jadi kayak berserakan gitu. Nah, di sini adalah kayak wajan, ada talenan, ada piring banyak. Jadi aku bingung juga kalau aku habis buat bekal itu kok banyak banget. Beda sama kalau masak, itu kalau masak tuh ya nggak terlalu banyak, tapi kalau buat bekal tuh jadi bingung sendiri. Dan emang kalau bikin bekal harus muter otak gitu ya teman-teman. Gimana bisanya anak-anak makan. Jadi kita akalin gitu supaya mereka mau makan, mereka Malaika. Habis cuci piring, ini aku mau lanjut masak. Masaknya simple aja, mumpung Mada anteng. Jadi di sini aku cuman mau buat terong goreng, terus tumis sayuran, sama goreng ikan teman-teman. Pokoknya simple aja sih menunya hari ini, nggak neko-neko. Kalau menu-menu kayak gini tuh yang simple, ini tuh selera aku banget, selera emak-emak ya.
Jadi terong, ada sambelnya, terus sama ikan goreng. Aduh, enak banget. Nah, ini aku mau tumis sayuran buat suami aku karena dia nggak terlalu doyan. Doyan sih sama terong, cuman ya nggak mungkin makan terong semua. Jadi aku tumiskan sayur. Ini cuman tumis sayur sawi aja sama kacang panjang. Karena suami aku nggak bisa makan tanpa sayur. Dia tuh nggak bisa makan yang kering gitu loh. Kayak nggak selera gitu liatnya kalau makan kering. Jadi sebisa mungkin aku pasti buatin sayur tiap hari. Walaupun simple dia tetap makan. Asal jangan kasih sayur mentah karena dia nggak suka makan sayur mentah. Kalau aku sih doyan-doyan aja ya, apalagi kalau selada itu biasanya aku makan mentah aja, karena emang kalau selada tuh nggak enak ya dimasak, palingan dimakan mentah aja gitu ya. Oke, ini sayurannya udah jadi, sekarang aku lanjut goreng terong. Habis ini aku mau juga buat sambal. Nah, ini ikan yang aku marinasi dulu sementara. Jadi aku kasih kunyit, terus kasih garam sama jeruk nipis. Nah, ini diamin aja kayak gini biar bumbu-bumbunya itu meresap. Nah, ini aku goreng 2 terong teman-teman, karena ini requestan ponakan aku juga, dia suka banget juga makan terong. Part yang ditunggu-tunggu, goreng sambal. Jadi waktu itu ada yang komen beberapa di Instagram aku dan di DM, gimana sih cara buat sambal ala aku. Nah, ini kalian bisa lihat sendiri, mungkin sama aja sih sama ibu-ibu lainnya kalau buat sambal. Jadi aku tumis dulu, tumis utuh gitu ya. Terus ditumis, pokoknya ditumis sampai layu banget ya, sangat-sangat layu gitu ya. Habis itu nanti tinggal tambahkan garam, terus micin sama gula sedikit. Udah deh selesai. Ini pakai terasi juga ya teman-teman, biar nampol rasanya. Nah, gini aja sambalnya. Aku tuh suka banget sambal kayak gini dipaduin sama terong. Karena kalau sambal lain itu nggak cocok ya. Menurut aku kalau kayak gitu tuh rasanya enak banget. Oke teman-teman, setelah aku makan, ini aku lanjut bebersih kamar mainannya anak-anak dulu. Mada udah tidur. Tadi bangunnya cepet banget, jadi udah tidur duluan. Tadi di awal video aku liatin di area sini tuh udah rapi ya, tapi agak berantakan lagi. Jadi aku rapiin dulu sebelum Malaika pulang sekolah, karena Malaika nggak lama lagi pulang. Dan ini aku rapiin biar nanti lega gitu mainnya di sini. Mada udah bangun, terus mainlah di sini. Dan pastinya bakalan berantakan lagi teman-teman. Tapi nggak apa-apa. Seperti itu kan biasanya, rapi diberantakin, rapi diberantakin lagi. Jadi ya nggak akan ada hentinya gitu. Tapi nggak apa-apa. Yang jelas di sini tuh nggak terlalu kotor banget kelihatan. Nah, ini ada bekas-bekas makannya Mada tadi. Jadi aku pel dulu sedikit. Terus aku lanjut lagi, ini ada pakaian aku yang udah selesai dan aku lanjut jemur di sini karena udah full di belakang. Di sini aku udah gerah banget teman-teman, aku mau mandi dulu setelah ini, mumpung Madanya juga udah tidur. Jadi manfaatkan waktu buat mandi sebentar, walaupun ya dicepet-cepetin takutnya Mada terbangun. Tapi sebelum itu aku rebus telur karena nanti mau buat risoles. Ini kompornya nggak terlalu aku bersihkan tadi karena emang niatnya mau dikotorin lagi buat risoles. Oke, ini aku udah mandi. Malaika juga udah pulang dan dia udah tidur siang teman-teman. Sekarang aku mau lanjut ini buat risolesnya. Di sini Mada juga udah tidur siang ya. Malaika tadi pulang sekolah dia bangun terus main-main gitu sebentar. Kira-kira jam 2 dia udah tidur. Nah, ini aku lanjut mau buat risoles. Nah, kalian banyak yang nanyain resep buat risoles. Jadi kayak gini ya. Aku pakai 600 gram gitu tepung terigu, terus pakai tepung maizena 1 sendok makan, terus pakai telur dan pakai minyak. Fungsinya minyak biar nanti tepungnya itu nggak bergelindir gitu loh. Jadi halus ya dan pokoknya rapi aja gitu nanti saat dibuatin kulitnya. Oke, tinggal masukkan air pelan-pelan. Nah, ini airnya jangan langsung gitu ya, biar merata gitu loh, nggak bergelindir. Pokoknya diaduk sampai benar-benar tercampur merata.
Kalau masih bergelindir nanti tinggal tambahkan minyak, terus kalau masih bau tepung tinggal tambahkan susu. Nah, di sini aku tambahkan susu ya. Nanti juga aku masih tambahkan karena masih bau tepung. Aku tuh suka kalau kulit risoles itu ada bau-bau susunya gitu loh. Jadi ya kayak gini aja. Oh ya, tambahkan garam juga ya teman-teman. Nah, buat risoles ini tuh panjang banget ya, lama banget. Jadi banyak prosesnya gitu buat kulitnya dulu, habis itu isinya. Tapi isinya di sini aku nggak buat-buat, cuman dipakai pakai smoked beef, terus pakai keju, pakai mayonnaise. Jadi nggak skip ya buat untuk isiannya. Cuman itu loh yang bikin ribet nanti pas ini nih. Pas aduh aku lupa. Balurin ke tepung roti. Itu tuh juga lumayan memakan waktu. Jadi emang ini buat risoles butuh waktu yang panjang. Benar kata followers aku di Instagram, makannya sebentar tapi buatnya panjang banget. Bener sih. Oke, ini sekarang aku cetak dulu untuk kulitnya ya. Di sini aku pakai teflon ukuran 20 cm. Aku pakai merek Wellcook. Ini tuh nggak lengket sama sekali. Terus modelnya jadi cantik gitu loh kalau buat pakai ini. Nanti aku tulis linknya di description box. Kalau kalian mau beli, ini tuh satu set sama wok pan ya. Wok pan bukan, sama saucepan. Terus ada kukusannya juga. Nah, sambil aku buat kulit, aku juga siapin isiannya. Di sini aku potong-potong telur dulu yang tadi udah aku rebus. Oh ya teman-teman, mohon maaf banget kalau aku belum sempat balas komentar kalian. Insya Allah setelah aku voice over ini, aku bakalan balas-balas komentar kalian. Karena beneran ya, emang udah nggak ada waktu nih untuk bisa duduk-duduk santai buat balas komen. Karena duduk santai aku tuh aku manfaatkan buat share-share link di Instagram, terus ngedit-ngedit. Jadi untuk balas-balas komentar tuh agak nggak ada waktu gitu loh. Jadi ini nanti insya Allah aku sempatkan balas komentar kalian. Nah, ini sambil aku buat kulitnya, ini juga aku sambil isi gitu ya, isi risoles biar cepet aja gitu. Karena emang ini kalau kita tunggu satu persatu sampai kulitnya selesai itu bakalan lama. Jadi ini nyambi gitu biar cepet selesai. Nah, ini ada kulit yang agak rusak sedikit tapi nggak apa-apa. Kita akalin aja teman-teman biar terpakai semua. Nah, ini dipinggirin aja gitu ya, ditutupin biar nggak robek nanti saat digoreng. Nah, kayak gini. Ini ya isiannya tadi, aku pakai smoked beef, pakai telur, terus pakai keju, sama pakai mayonnaise. Ini aku isiannya banyak karena dimakan sendiri, jadi dipuas-puasin gitu. Biasanya kalau dibeli kan isiannya sedikit. Nah, ini aku masukin semua banyak-banyak gitu sampai sampai gemuk gitu ya risolesnya. Nah, ini aku masih buat kulitnya masih ada gitu ya teman-teman. Dan aku minta tolong sama suami aku buat balurin ke tepung karena ini yang bikin mager kalau buat risoles. Membalurkan risoles ke tepung karena aku nggak suka pegang telur. Aku tuh nggak doyan gitu loh sama telur, baunya lengket di tangan aku tuh aku nggak suka. Jadi aku minta tolong sama suamiku aja buat balurin. Nanti aku bantuin juga. Ada nggak nih yang sama kayak aku, nggak suka banget pegang telur mentah. Jadi kalau misalkan lagi goreng telur terus ada kena di tangan aku, itu langsung aku cuci, benar-benar yang dicuci. Karena aku nggak suka baunya teman-teman, nggak tahu kenapa. Jadi suka sih dimakan kalau udah mateng, tapi kalau mentah itu aku nggak bakalan pegang gitu loh. Nggak mau lah pokoknya nyentuh di tangan aku atau aku cium. Biasanya aku pengen muntah gitu. Oke teman-teman, ini video aku udah hampir selesai. Dan tada, selesai deh risolesnya juga. Nah, semoga teman-teman suka dengan video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!